Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkuat takwa kita. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh ikhlas, tawakal, dan semangat saling berbagi. Ramadan itu ibarat hujan. Ia memelihara dan menyuburkan benih-benih perbuatan baik. Ramadan itu seperti teman. Kita mungkin berjumpa dengannya hari ini, tapi belum tentu bisa berjumpa lagi dengannya di lain waktu. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerampuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu.
tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas susah dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu. Kembali padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan kembali menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dan tentu akan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam, yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin, mengedepankan nilai-nilai cinta serta kasih, serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari salah seorang tokoh Alawiyin yang telah memberi warna baru dalam dakwah di tanah air, khususnya di wilayah Jabodetabek. Dan kita kenal beliau sendiri adalah merupakan pendiri dari Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan salah seorang mubaligh dan juga penulis sejarah para ulama dan juga para habaib di Jakarta. Beliau adalah Kiai Haji Rahmat Zailani Kiki. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Gimana kabar puasanya? Lancar kah? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih diberi kesehatan. Ya Rob, Alhamdulillah. Kegiatan bagaimana Yai? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa, ya. Di Ramadan kita lebih banyak introspeksi diri. Baik Yai. Terima kasih banyak tapi sudah berkenan hadir. Ya, makasih. Mudah-mudahan kita bisa belajar lah. Ya, terkait sama-sama belajar dengan ya. sosok ini. Betul. Ya. Sosok yang kita sangat kehilangan. Betul. Kita rindu kehadiran seperti beliau lagi. Betul ya. Sangat kehilangan bangsa ini. Baik. Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait tema pada pagi hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa berikut ini. Habib Munzir Al-Musawa. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa atau lebih dikenal dengan Munzir Al-Musawa atau Munzir, lahir pada 23 Februari tahun 1973 di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Perjalanan keilmuan dan spiritual Habib Munzir dimulai dari Ma'had As-Saqofah yang diasuh oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri, dan Ma'had Al-Khairat Bekasi di bawah asuhan Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Keilmuan syariahnya kemudian lebih didalami di Ma'had Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Yaman di bawah bimbingan Habib Umar bin Hafidz selama 4 tahun. Setelah kembali ke Indonesia, beliau memulai dakwah beliau bersama para murid-muridnya dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya beliau mendirikan Majelis Rasulullah yang saat ini dikenal sebagai Majelis Taklim dan Maulid terbesar di Jabodetabek dan memiliki jutaan jamaah yang tersebar bukan hanya di Indonesia tapi juga mancanegara seperti Singapura dan Malaysia. Habib Munzir dikenal sebagai ulama yang karismatik, toleran, dan santun dalam penyampaian dakwahnya.
Karena bahasa dakwah yang menenangkan hati pendengarnya, beliau mendapatkan gelar Sultanul Qulub, sang penguasa sanubari. Beliau juga dekat dengan para tokoh-tokoh bangsa dan menjadi mercusuar serta pelopor dakwah para alumni Darul Mustafa Yaman di Jakarta pada paruh abad ke-20 dan awal abad 21. Habib Munzir wafat pada hari Senin 16 September tahun 2013 pada usia belum genap 40 tahun dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Habib Kuncung di Kalibata, Jakarta Selatan. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri, Habib Nagib bin Syah Abu Bakar Bekasi, Habib Umar bin Salim bin Hafid Hadramaut, Habib Umar bin Hud Al-Atos, Habib Husain bin Abdullah Musin Al-Atos. Beliau mendirikan Majelis Rasulullah yang merupakan majelis taklim dan maulid kaum muda perkotaan terbesar di Jabodetabek. Beliau juga merupakan pelopor dakwah kaum Alawiyin di Jakarta abad modern sebagai salah satu generasi awal murid Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramaut di Jakarta. Habib Munzir merupakan tokoh penting yang sukses dalam melakukan revitalisasi Thoriqoh Alawiyah, yang mana inti ajaran ini adalah maulid, ziarah, membaca doa-doa seperti burdah, dan bermazhab akidah ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah dan fikih syafi'i. Kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa bersama Kiai Rahmat Zailani Kiki. Pak Kiai, kita membahas seorang tokoh yang tadi antum sampaikan kita sangat kehilangan. Sangat kehilangan. Dan beliau ini memang dikenal sebagai pendiri Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah kita kenal sebagai majelis terbesar bahkan di Jabodetabek, yang dimana para santri-santrinya, murid-muridnya itu kebanyakan dari kaum muda ya. Iya. Baik. Saya ingin ketahui pertama ya, bagaimana sesungguhnya peran secara umum Habib Munzir Al-Musawa ini ya? Ya, beliau ini Habib yang hidupnya singkat. Hidupnya singkat. 40 tahun. Ya, beliau lahir tahun 1973, wafat 2013. Muda sekali ya, iya. Masih muda. Di usia 40 tahun beliau wafat. Tapi beliau sudah meninggalkan sebuah legacy ya, warisan yang luar biasa buat kehidupan Islam rahmatan lil alamin, buat kalangan milenial, kalangan kaum muda kita gitu ya. Tentang dakwah Islam yang lembut, dakwah Islam yang sejuk, yang penuh kasih sayang ya, yang menjaga betul merawat kebangsaan ini, NKRI, yang hanya memberikan dakwahnya itu tidak lain, tidak jauh dari urusan bagaimana memuliakan, bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai kasih sayang daripada ajaran Islam itu sendiri. Juga cinta kepada Rasulullah. Dan teladan, nah itu paling penting karena majelisnya kan majelis Rasulullah. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang penuh dengan cinta kasih, rahmatan lil alamin. Baik. Hidup beliau sangat singkat dan hadirnya majelis Rasulullah SAW itu tahun 98. 98 ya, baik. Itu kalau Ustadz Mabda review lagi sejarah 98, kita sedang reformasi saat itu. Di era reformasi, negara ini sedang luluh lantak dengan urusan politik. Kita sedang chaos secara sosial. Baik. Masyarakat sedang dalam kondisi saling mencurigai satu sama lain. Kebangsaan kita sedang retak-retaknya. Majelis Rasulullah hadir. Dan Ustadz Mabda tentu bisa mencatat juga ini. Kelahiran Majelis Rasulullah seperti antitesis terhadap lahirnya kelompok intoleran yang juga didirikan oleh ulama. Pada tahun 98 juga. 98 juga. Ini antitesis ini. Baik, baik. Ya, baik, coba kita lihat. Ada antitesa lah ya. Ini Gerakan antitesis. dilawan dengan gerakan gitu ya. Walaupun Dilawan memang gerakan. sepertinya bukan kesengajaan ya. Bukan iya. sengajaan, Tapi memang bukan by sebenarnya design. natural Allah gitu. sudah ngatur semua. Baik, baik, baik. Coba Baik, kita baik. lihat. Ini majelis ini bukan majelis dengan jumlah pengikut yang kecil. Betul, betul. Ribuan orang Betul, sampai mancanegara. Betul, betul ya. Betul. Di Bukan Singapura, hanya di Malaysia Indonesia, begitu ya. Singapura, Baik. Malaysia. Walaupun diawali dengan 3 orang loh. Oh iya. Beliau betul, memulainya dari 3 orang di rumah. betul. Sabar dari 3 murid sampai kemudian nambah 5 murid.
Habib Munzir ini dikenal zuhud. Dakwahnya dari naik angkot, bukan naik mobil pribadi. Dari naik angkot ke angkot satu lainnya untuk dakwah. Di tasnya isi kitab semua. Hanya untuk dakwahnya. Apa yang diajarin? Islam yang penuh rahmat dari Allah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan. Tapi ketika jumlahnya ribuan, apakah mengundang chaos? Apakah membuat sesuatu yang panas di persoalan bangsa kita? Tidak, memberikan kesejukan. Ketika ada acara di Monas, itu orang tidak merasa khawatir. Bahkan beliau khawatir sendiri. Ya, pernah ada cerita nih, Ustaz Mabda. Ketika beliau sedang di Sulawesi, itu ada penumpang sama beliau di bandara, itu komplain kepada beliau. Karena gara-gara pengajian majelis Rasulullah di Masjid Al-Munawwar Pancoran, beliau sampai kena macet. Ini komplain. Karena besar sekali ya. Ya, karena kan nggak bisa ngendaliin. Jumlahnya waktu itu sudah 30.000 jamaah. Masjid Al-Munawwar Pancoran kapasitasnya nggak seperti itu. Apalagi pas pulang nggak bisa diatur. Itu Habib Munzir sampai terkejut dan gemetar ketika ada yang komplain. Beliau merasa jangan-jangan nanti saya akan ditagih atas ulah saya membuat orang sampai terzolimi dengan acara majelis Rasulullah. Sampai kemudian macet. Itu dihitung-hitung sampai Munzir. Dia merasa bahwa dia berdosa. Padahal itu dakwah ya. Padahal itu dakwah. Tapi dia merasa berdosa. Ini baru satu orang loh yang komplain sama dia. Di bandara di daerah Sulawesi itu. Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Beliau ketemu dengan orang yang menyampaikan bahwa pernah kena macet gara-gara acara majelis Rasulullah di Masjid Al-Munawwar Pancoran. Kata Habib Munzir begitu. Dia menulis dalam sebuah tulisan. Ini baru satu orang yang saya bisa minta maaf sama dia. Berapa banyak orang yang juga kejebak macet yang belum bisa saya temui dan saya belum bisa minta maaf. Dan mereka masih kesal gitu loh. Itu yang Habib Munzir tuh hitung nanti di akhirat. Sampai begitu. Begitu lembutnya beliau. Baik. Gitu. Memang pengajian beliau di Masjid Al-Munawwar itu penuh ya. Ya, itu pusatnya. Betul, dalam setiap pengajian. Saya juga termasuk santri beliau. Santrinya jadi ketika saya masih di Jakarta itu. Iya, ketularan lembutnya santri yang baik. Mudah-mudahan. Saya termasuk yang ngaji ke beliau. Saat itu beliau ngaji Sahih Bukhari. Berarti masih milenial ya? Alhamdulillah masih milenial ya. Sampai sekarang ya. Jadi saya masih ikut serta pengajian beliau. Saya ikut Maulid Simtud Duror. Simtud Dur, Dia Ulami. Dia Ulami. Beliau alim ya, bukan hanya ahli dalam memberikan nasihat. Betul. Tapi beliau ahli betul-betul paham tentang Dia Ulami. Lalu kemudian setelah baca Dia Ulami karangan guru beliau Habib Umar bin Hafid. Lalu setelah itu beliau membahas satu hadis Sahih Bukhari terus seperti itu. Kalau sudah gurunya Habib Umar bin Hafid sudahlah insyaallah ini sudah on the track. Baik. Ya, manhaj akan sejuk. Iya, akan sejuk kalau sudah berguru pada Habib Umar bin Hafid. Jaminan itu. Kan memang pesertanya santri-santri beliau lah di Al-Munawwar ini kan anak muda. Kebanyakan anak muda di Jabodetabek, bahkan anak muda banyak sekali. Belum membawa simbol-simbol dan lain sebagainya. Bendera, luar biasa sekali. Baik. Tapi tidak ada kerusuhan. Betul, baik, luar biasa itu. Itu kira-kira kenapa Yai? Kenapa beliau itu bisa sangat dicintai oleh anak-anak muda lalu begitu karismatik? Apalagi begitu selain beliau memang mempunyai keilmuan yang luas, penyampaiannya juga yang santun. Kira-kira apalagi Yai? Kenapa begitu dicintai Yai? Ya karena beliau memakai pendekatan rasa, cinta yang terpancar. Jadi ikhlasnya bukan mukhlas. Sudah diikhlaskan. Baik. Itu sudah pancarannya nyampe kepada hati-hati, perasaan. Baik. Ya. Kolbu-kolbu para anak muda gitu. Betul. Karena sentuhan itu yang mungkin maaf aja nih, di Jakarta kan orang tua pada sibuk nih. Kadang-kadang kurang kayak sayang nih anak muda nih. Orang tuanya dua-duanya kerja. Walaupun ekonominya di kelas bawah kan sama juga. Di Jakarta ini kadang-kadang kedua orang tua kerja. Ya bapaknya supir, ibunya jadi pembantu rumah tangga. Misalnya gitu kan. Apalagi kelas menengah. Sama. Jadi jangan dikira di kelas bawah nggak pada kerja semua tuh orang tua. Ini anak muda kehilangan figur. Kehilangan figur orang tua, kehilangan figur kayak sayang. Dapatlah di sosok Habib Munzir. Yang beliau ini Masya Allah. Bagi saya,
tidak punya sekat gitu loh. Tidak ada hail lah dalam bahasa fikih, nggak ada batasan, nggak ada tembok gitu loh. Betul ya. Ibaratnya kalau panjenengan menjadikan beliau imam yang tidak ada hail gitu. Allah. Kita ada di luar masjid misalnya, itu nggak ada batasnya. Betul. Ya, kalau di Masjid Al-Munawwar nih, beliau di dalam, kita kan dihalangin tembok, tapi terkesan nggak ada hail, Betul ya. nggak ada halangan. Seakan-akan beliau hadir di mata kita. Kenapa? Karena kita disapa dengan kolbu gitu. Dengan hati. Bahkan menembus segala beliau itu kan batas. disebutnya Sultanul Qulub ya. Sultanul Qulub, masya Allah. Ini dari panjenengan makin hati. kuat ini. Iya. Tapi ya memang sangat berkesan sekali ya. Saya sebelum kemudian ke Kairo, memang kalau di Jakarta itu salah satu ulama yang saya kagumi betul adalah Habib Munzir, dan ketika saya di Kairo kan beliau memang wafat saat itu. Dan memang sangat kehilangan 2013 panjenengan ngambil S2 di sana. Saya S1 ya. Oh, sana. S1 di sana sampai 2014 ya. Baik ya. Saya juga ingin membahas tentang peran Habib Munzir ini, bahwa beliau dikatakan sebagai tokoh habaib yang mampu melakukan modernisasi dalam gerakan Alawiyin. Kita tahu gerakan Alawiyin, komunitas Alawiyin kan komunitas dakwah ya. Tapi beliau dikatakan sebagai orang yang mampu melakukan modernisasi di gerakan Thariqah Alawiyin ini, khususnya di Jakarta. Tentu pasca Habib Ali Kuitang katanya seperti itu. Itu bagaimana menurut antum ya? Modernisasi, moderasi juga. Moderasi dan Jadi modernisasi. moderasi itu jangan sampai lepas baik, dari beliau. baik. Modernisasi dalam arti beliau memanage kegiatan juga dengan organisasi yang modern ya. Baik. Dalam arti penyiapan semuanya, hal apapun dihitung secara Betul. cermat. Organisasi yang memang dibangun itu juga Jadi syiar Islam tuh betul-betul ya, ada di umbu-umbu, manage, ada apa iya. gitu kan ya. Beliau kan bukan hanya dai offline ya, di kegiatan-kegiatan langsung tetap muka, tapi beliau kan juga on air. On air. Online ya, off air waktu itu ya 2013 Iya. ya, masih belum ada banyak medsos, tapi beliau kan tampil di TV kan. Saya ingat lah, sering kita lihat di TV tertentu swasta itu kan, beliau tampil. Jadi menyapanya itu bukan hanya langsung, tapi juga di sapaan tidak langsung di on air itu gitu. Dan itu jelas kita bisa melihat bahwa beliau ini kalau kapasitasnya sudah kapasitas seorang ulama besar gitu, walaupun usianya muda gitu. Tapi beliau tuh luar biasa ya. Bagi saya mungkin itulah kata orang sih, orang baik seperti itu. Gitu. Nggak usah lagi dicitrakan, sudah muncul sendiri citranya gitu. Bagi saya ketika ada majelis Rasulullah itu orang datang, nggak kenal pun datang gitu. Betul. Karena ingin dapatkan langsung sentuhan kolbu itu. Pulang membawa kedamaian. Pulang membawa kedamaian. Majelis itu pulang membawa kedamaian. Di kota Jakarta yang maaf aja, yang masih Ada mungkin susah menemukan kita kedamaian datang ya. kadang-kadang ke pengajian, pulang malah lebih sumpek ya. Di Jakarta, maka banyak orang lagi ke puncak Oh, iya. liburan untuk dapat adem-ademnya. Tapi memang pasca Habib Ali Kuitang ini gerakan habaib ini di abad, bahkan kalau Habib Ali Kuitang kan mungkin abad 19 ya 18-19 lah. Kalau Habib Munzir ini kan modern ya. Mungkin di awal-awal abad 20. Ya. Bahkan mulainya aja abad tahun 98 setelah beliau pulang di Yaman. Dari Yaman. Dan itu kan kemudian menjadi corak tersendiri ya, yang berbeda tentu dengan Majelis Taklim Habib Ali Kuitang, lalu kemudian masuk di era modern dengan Habib Munzir ini. Ya, kita harus tahu juga ketika itu ketika Islam sedang disorot sebagai kekuatan yang intoleran. Munculnya gerakan-gerakan teroris ya, neo-Khawarij lah kalau saya pakai istilah nih, maaf neo-Khawarij. Ya, dari kelompok-kelompok yang muncul, pengeboman WTC, kemudian maraknya gerakan jaringan teroris, JI, NII yang pengeboman itu di masa hidup Habib Munzir. Kita lihat. Itu betul-betul antitesis gitu loh, bahwa ini loh, kalau mau lihat Islam yang bukan Islam yang ekstremis, bukan Islam teror, ini antitesisnya gitu. Jadi ini gerakan antitesis yang bagi saya layaklah andai kata beliau itu betul-betul dapat penghargaan dari pemerintah, karena beliau yang betul-betul ketika itu menjadi kekuatan antitesis untuk mengimbangi kelompok-kelompok radikal seperti itu. Ya bagi saya kelompok ekstremis lah, bukan radikal istilahnya, karena sudah terornya teror fisik gitu. Ya itu kan marak pengeboman dari Bali,
Itu masa hidupnya Rasulullah itu. YW Marriott gitu, apalagi yang PTC itu lagi dunia Islam Lagi sedang banyak-banyaknya disorot ya. seperti itu, apalagi muncul Islamfobia gitu. Itu kan di masanya beliau. Memang lagi-lagi ya kita pengen menyinggung ini kaum masyarakat Jakarta punya kecenderungan sekali saat itu ke Habib Munzir ya. Iya, karena dengan itulah tawarannya. gerakan Thariqah Alawiyah yang dibawa sama beliau begitu. Dan sekarang memang kita lihat kan banyak dai-dai juga yang juga membawa Thariqah Alawiyah, khususnya para murid-murid dari Yaman ini ya. Ada kecenderungan kan murid-murid Habib Umar, Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Hamid Al-Gadri misalkan, dan para Habib-Habib yang lain. Memang Thariqah Alawiyah ini punya peran signifikan ya di Jakarta ya. Sangat punya peran. Jangankan Jakarta, di Indonesia. Di Indonesia ya. Sangat punya peran menjaga betul supaya Islam itu tidak menjadi bulan-bulanan karena stigma. Islam itu adalah keras, penuh dengan ajaran teror, gitu, yang anti pemerintah, oposisi yang galak, yang menghalalkan cara-cara yang tidak konstitusional, gerakan-gerakan inkonstitusional, itu kan itu yang kita lihat itu ya. Hadirnya kan kita lihat ada kelompok yang memang tadi itu dua kutub yang berbeda yang muncul gitu. Yang emang juga maaf sekali dipimpin oleh seorang Habib juga gitu kan. Saya nggak menyebut udah bubar organisasinya, jadi nggak usah sebut sini. Tapi itu kan jelas ada antitesis. Kalau nggak ada Majelisullah, coba antum bayangkan bagaimana itu. Baik. Betul. Menjadi mata air. Anak muda akan kemana arahnya? Baik. Mata Tidak air punya tawaran. Kebijaksanaan, mata air kesantunan, mata air akhlak yang ada ya. Sebuah oase yang menjadi alternatif anak muda untuk memilih Islam yang damai, Islam yang menjaga keutuhan negara. Ya ketika itu presiden yang berkuasa diuntungkan adanya Insyaallah. Rasulullah, karena nggak capek-capek, nggak ada kos yang begitu banyak untuk meredam kelompok-kelompok yang ekstremis yang intoleran begini gitu. Cukup adanya Habib Munzir. Ini saya bukan ingin mengagung-agungkan, tapi itu realitas yang sangat kita bisa baca gitu. Memang acara ini juga sebenarnya kan ingin khidmatul ilm wal ulama ya. Iya. Sebuah penghormatan kepada tokoh-tokoh yang kita rasa punya peran sekali signifikan dalam perkembangan Islam. Kalau kita kan sekarang ngomongin Jakarta, tentu beliau sangat punya peran sekali di Jakarta. Bagaimana menumbuhkan ya kasih sayang, cinta kasih. Saya soalnya punya punya pengalaman secara pribadi begitu ya. Iya, orang kalau konvoy itu bawa bendera Rasulullah itu orang nggak takut, nggak merasa was-was. Beda dengan kelompok ormas, maaf aja ada ormas Jakarta yang bawa atribut bikin resah gitu. Ini enggak, beliau kalau ada Rasulullah bawa bendera konvoy itu kita merasakan kesejukan dan kita yakin kita nggak ada apa-apain. Pasti satu santun gitu loh. Itu jaminannya sampai seperti itu, ada perasaan tenang gitu loh. Nah ini yang memang sebenarnya harus ada upaya menduplikasi lagi nih. Ini PR buat kalangan Alawiyin untuk coba memunculkan kembali ulama seperti Habib Munzir. Memang ada kisah juga ya tentang Habib Munzir ini yang mungkin min karomatihi ya. Dari karomah beliau katanya, ya saya juga sebenarnya mendengar langsung waktu pengajian itu di Al-Munawwar, beliau sempat bilang sebelum umur 40 tahun katanya Rasulullah SAW itu sempat sampaikan saat di mimpi katanya beliau sudah bertemu dengan Rasulullah gitu. Dan itu kejadian ya. Sudah bisa mendebak umurnya sendiri ya. Iya, dalam artian Masya Allah luar biasa sekali gitu. Orang-orang yang arif berarti ya, arif billah, orang-orang yang punya pandangan futuristik bahkan untuk dirinya sendiri. Masih muda sekali. Masih muda sekali ya. Baik. Ya, artinya dengan umur saya tuan saya gitu. Tapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Itulah kelebihan beliau. Baik. Kelebihan beliau dan beliau Habib yang memang kita harus dan kita tahu bahwa beliau juga punya hubungan dekat dengan para ulama-ulama. Beliau berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa, para ulama-ulama di Nusantara dengan penuh kesantunan dan sebagainya. Beliau walaupun muda dihormati oleh ulama-ulama senior, kiai-kiai senior, walaupun usia muda. Gitu. Saking begitu karismanya, bahkan Habib-Habib pun yang senior juga hormat sama beliau. Dan Ustaz Abdul kan tahu bahwa beliau sendiri sedang berjuang dengan diri sendiri dengan penyakitnya. Lagi sakit. Sejak kecil beliau itu punya penyakit asma kronis sejak kecil. Itu kalau udah kumat itu bisa seminggu 3 kali 4 kali kumat. Itu karena kronis bisa pingsan itu. Iya. Bukan hanya penyakit asma. Dan bahkan ada kisah yang beliau saat dakwah tiba-tiba masuk rumah sakit gitu ya. Penyakit juga radang di belakang otak.
Tapi dakwah beliau tuh sampai Papua, betul-betul ya. Beliau dengan sakitnya yang luar biasa, sakitnya saya pingsan. Pingsan, ini bukan sakit biasa ini. Tapi beliau betul-betul orang yang sangat memanfaatkan waktu dan kesehatan. Bahkan sakitnya pun dimanfaatkan untuk dakwah. Bayangkan coba. Di rumah sakit pernah saat itu langsung online gitu ya. Dan beliau tuh Lagi orang ada yang infus. orang yang sangat humble ya, artinya Iya. low profile Low itu nggak profile. dibuat-buat. Itu kalau ada kisahnya itu nggak buat-buat. Kisah beliau tuh saking susahnya untuk tidur, ketok ke rumah jamaah, nggak mau ganggu. Ada beliau tuh luar biasa tidur di emperan, di selasar apa di depan rumah dari muridnya yang beliau nggak mau bangunin, tidur di lantai, di halaman lantai selasar. Baik. Dan Habib Munzir juga yang kita tentu tahu perannya dalam memperkenalkan misalkan Habib Umar bin Hafid kan Wow, luar biasa. besar. Karena orang Saya mengenal juga. Habib Umar bin Hafiz dari beliau. Betul. Habib Umar Ya, bin lebih Hafiz sudah terkenal. mayoritas lah, betul. Tapi dengan adanya beliau, Betul. itu Lebih gaung, lebih besar. terkenal lagi. Iya. Jadi saya beliau juga tuh mengenal Habib Umar itu, guru Dari- kuliah Habib Umar dari beliau. dari Habib Dari Munzir Habib ya. Munzir gitu. Akhirnya ketika saya di Kairo juga, ya alhamdulillah pernah bertemu dengan Habib Umar juga, tabarukan juga. Tapi Karena dari itu punya ta'alluqnya dari karena Nah, Habib Munzir ta'alluq. itu, masya Allah luar biasa ya. Baik ya, ini luar biasa sekali ya perbincangan karena memang salah satu tokoh besar di Betawi ini Habib Munzir. Mungkin pertanyaan terakhir ya ini karena sudah luar biasa sekali. Inspirasi apa sih Yai? Kayak kita pengen tahu lah anak muda sekarang dengan masalah-masalah yang ada, kenyataan yang ada gitu. Inspirasi apa sih yang seharusnya bisa kita ambil nih dari Al Habib Munzir Al Musawa? Pesan-pesan apa yang bisa diambil Yai? Ya pesannya kebaikan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Baik. Dan itu kontan di dunia. Allah. Minimal dari orang yang merasakan kebaikan kita. Baik. Kejahatan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan kontan Allah bayar. Maka tuh dari Habib Munzir kita belajar untuk memaksimalkan kebaikan Maksimalkan kebaikan. kepada siapapun. Kepada siapapun. Pernah dengar nggak dakwah Habib Umar di Papua? Pernah pernah. Itu. Beliau ketika di Papua dakwah bertemu dengan seorang biarawati, jalan kaki, sudah Habib, jalan. Habib Munzir ya? Habib Munzir apa Habib Habib Umar? Munzir lagi di mobil, Oh, sedang ada Habib dakwah. Di pinggir jalan ada biarawati. Oh, Habib Munzir. Kan non muslim nih biarawati nih. Sudah jalan 200 km. Gitu. Minta tumpangan, Habib Munzir kasih tumpangan kayak biarawati. Coba. Ini kan lagi sama-sama dakwah nih. Sama-sama sedang mensiarkan agama masing-masing. Oh iya. Iya nggak ada sama sekali. Istilahnya kalau bicara nih, gengsi gitu ini ya. kompetitor Oh, nih. kompetitor. Ini kompetitor dakwah nih. Iya. Tapi Habib Munzir memuliakan kemanusiaannya. Allah. Mendahulukan Si kemanusiaan. biarawati ini diajak naik mobil supaya nggak capek jalan untuk ke tempat dakwahnya. Masya Allah, Allah Padahal Subhanahu kompetitor wa nih. Ini biarawati nih. Ya Allah. Ini Habib Munzir sedang sama dakwah nih. Habib Munzir nggak tega. Ini si perempuan udah tua nih biarawatinya diajak naik mobil yang sedang ditumpangi Habib Munzir di belakang. Di belakang. Habib Munzir di depan. Di belakang kan bak terbuka nih, bak terbuka. Lagi udaranya mendung dan ada rintik-rintik hujan lah, kayak gerimis-gerimis begitu. Habib Munzir nggak tegaan. Ini perempuan tua nih. Ini perempuan loh. Ini kemanusiaannya muncul. Bukan masalah dia. Meskipun dia agamanya berbeda. Itu Habib Munzir berhentiin mobilnya, suruh pindah tuh si perempuan duduk di dalam mobil, Habib Munzir di bak terbuka. Allah, Masya Allah. Adab seperti itu coba, luar biasa. Baik, Ini ya. bukan Muslim, ini Baik, ya. kompetitor, Baik. bukan non Muslim, ini kompetitor dia dalam dakwah. Itu ajaran Islam. ya, Tapi seperti dihargai itu seperti itu biarawatinya. Biarawati ini yang tadinya di belakang, di bak terbuka, dipindahkan oleh Habib Munzir, duduk di kursi dia yang di depan. Gak tegaan Habib Munzir. Allah. Baik ya. Sisi apa coba? Bukan Sisi agama. kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan itu gak dibuat. Al-insaniyah. Al-insaniyah. Betul. Abdurrahman. Nah, Ar-Rahman dia muncul. Asma Allahnya muncul. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia. Baik ya. Beliaulah, kalau Habib Munzir itu sosok Abdurrahman dan Abdurrahim. Abdurrahman, Nah, kalau Abdurrahim. asmanya. Jadi setiap orang itu punya asmanya, Ustaz. Oh iya. Nah, asmanya Habib Munzir lebih kuat itu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, gitu. Oh Ar-Rahim. baik. Terima kasih banyak ya. Ini Sama-sama. mudah-mudahan kita bisa kembali silaturahmi lah. Mungkin banyak tokoh-tokoh Betawi yang juga nanti akan kita eksplorasi. Dia Habib Munzir kan di Cipanas lahirnya nih, Cipanas. Cianjur. Tapi dia sudah jadi ulama Betawi. Siap ya. Maka Kenapa? saya baca buku antum juga kan yang terkait dengan genealogi habaib di Jakarta itu salah satunya kan Habib Munzir Al Musawa. Iya. Ini masukkan di situ. Karena punya Masuk. peran luar biasa Banyak ya. peran luar biasa gitu. Baik. Siapapun yang mau berjasa bagi orang Betawi, ya orang Betawi. Siap. Baik ya.
Terima kasih Yai kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi lah, keteladanan dari sosok ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tak terasa bahwa kita sudah sampai pada penghujung acara. Meski demikian pada pagi hari ini kita telah belajar banyak dari sosok Al Habib Munzir. Beliau seorang pendakwah yang tentu telah menanamkan kepada hati umat rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kesantunan beliau, rasa cinta beliau yang beliau berikan kepada umat Rasulullah, semoga bisa menjadi teladan kita dalam membangun Indonesia yang kita cintai ini. Kita akan berjumpa kembali pada esok hari di jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Alhamdulillah. Kepadamu aku pasrahkan seluruh jiwa dan ragaku, hidup dan mati ada di tanganmu, bahagia sedih ada di jarimu. Cukup lama aku mencari, menembus pekat dan menerjang kelam, menyusuri langkah yang makin jauh. Adalah firman-Mu pemandu jalanku. Batu gunung tetap tegak-tegak, meski angin geram menerkam. Batu karang tak hendak terhempas, meski ombak menerjang terjang. Rindu keteguhan imanku, hamparan langit biru, kering air mata, hapuslah duka. Adalah firman-Mu pemandu jalanku. Kepadamu aku memohon, nyalakan semangat, bangkitkan nyali, robohkan tantangan, ombak lautan. Rahasia hidup mesti
pecahkan